Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nas Aida Fitri MK. Saya adalah dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Syah Kuala. Bidang keilmuan spesialisasi saya adalah bagian ilmu keperawatan maternitas. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Blok Keperawatan Kesehatan Reproduksi. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu saya memaparkan deskripsi singkat tentang mata kuliah Blok Keperawatan Kesehatan Reproduksi. Mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi memiliki bobot 3 SKS dengan pembagian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Blok Keperawatan Kesehatan Reproduksi ini membahas tentang upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, juga ibu nifas, serta masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi, dengan menekankan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan yang komprehensif serta memperhatikan aspek legal etis di tatanan klinis maupun di komunitas. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah kesehatan reproduksi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, pada pasangan usia subur, maupun wanita pada masa childbearing. Yang kedua yaitu melakukan stimulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur dan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Yang berikutnya yaitu mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Yang keempat yaitu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita usia subur dan juga masalah-masalah kesehatan reproduksi. Yang kelima yaitu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada masa usia subur dan juga pada masalah-masalah gangguan reproduksi. Baik, berikutnya adapun metode pembelajaran yang kami gunakan dalam blok keperawatan kesehatan reproduksi adalah menggunakan metode GASE method ya, di mana nanti metode pembelajarannya dengan ISS dan juga ada metode PJBL dan juga TCL, metode ceramah, serta berikutnya ada penugasan dan kegiatan keterampilan di laboratorium. Materi pembelajaran di blok keperawatan kesehatan reproduksi selama 16 kali yaitu yang pertama gangguan perdarahan, infeksi maternal, penyakit pada masa kehamilan, persalinan yang beresiko, asuhan keperawatan keluarga berencana, klimakterium, dan infertilitas. Gangguan menstruasi, infeksi radang panggul, keganasan sel, kekerasan pada perempuan, serta tren dan isu di bidang kesehatan reproduksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan perkuliahan pada blok keperawatan kesehatan reproduksi. Jadi, di sini saya menggunakan metode DIA, di mana dalam kegiatan pembelajaran ada delivery, interaction, dan juga assessment. Yang pertama itu adalah delivery, yaitu menyampaikan materi pembelajaran. Jadi di awal perkuliahan saya menyampaikan rencana pembelajaran RPS ya, dan juga membuat kontrak belajar dengan mahasiswa. Selanjutnya menjelaskan tentang metode pembelajaran dan juga evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan juga menyampaikan sumber-sumber belajar yang bisa diakses oleh mahasiswa, baik berupa textbook, jurnal, ya, artikel publikasi, e-book, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Komponen kedua yaitu interaction. Pada tahapan interaction, saya mengawali pelajaran dengan memberikan salam, menyapa mahasiswa,
melanjutkan dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Selanjutnya, kegiatan interaction dilakukan dengan kegiatan pembukaan ya, dengan menstimulasi mahasiswa atau memberikan motivasi kepada mahasiswa dan melakukan persepsi terkait dengan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan sekarang. Selanjutnya saya juga akan memberikan kasus pemicu sebagai bagian dari metode case method, di mana nanti dari kasus tersebut mahasiswa akan membuat perintah atau membuat diagnosa keperawatan atau asuhan keperawatan sesuai dengan petunjuk yang ada pada modul yang dipegang oleh mahasiswa. Dan nantinya dari kasus tersebut, setelah mahasiswa merancang asuhan keperawatan, kita akan melakukan presentasi dan diskusi bersama di pertemuan selanjutnya. Dan dalam pemaparan materi, saya juga selalu memberikan contoh-contoh yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk media yang digunakan, saya menggunakan media PowerPoint dan juga video-video pembelajaran. Selain itu, proses konsultasi dan proses diskusi lainnya bisa kami lakukan melalui tatap muka atau melalui aplikasi Zoom atau dengan WhatsApp group. Yang ketiga yaitu tahap assessment, yaitu metode evaluasi. Di sini selama proses pembelajaran, mahasiswa juga akan dievaluasi. Dan juga di akhir pembelajaran, mahasiswa juga akan dievaluasi. Adapun sistem evaluasi yang digunakan dalam keperawatan kesehatan reproduksi yaitu konsultasi atau pemecahan masalah case method, ada diskusi, ada presentasi, ada soft skill, dan juga ada praktikum di mana ada pretest, tindakan, OSPI, dan juga ujian tulis, serta tugas ya, tugas individu maupun tugas kelompok baik yang dikerjakan secara PJBL. Berikut merupakan rubrik penilaian yang digunakan dalam blok keperawatan kesehatan reproduksi, yaitu ada rubrik konsultasi, rubrik diskusi, rubrik presentasi, ada rubrik soft skill. Soft skill bekerja sama dan berpikir kritis. Untuk praktikum yaitu ada pretest dan juga ada tindakan yang nanti akan diisi oleh tutor masing-masing pada kegiatan perkuliahan yang berlangsung. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pengajaran saya di tutorial pada mata kuliah blok keperawatan kesehatan reproduksi. Selamat menikmati dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Sudah sarapan semua? Sudah. Ya. Jadi hari ini kita harus semangat belajarnya karena kita belajar pagi dan tadi sudah sarapan semua. Oke ya. Nah, baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita seperti biasa berdoa dulu. Nah, hari ini siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Misbah ya. Oke, Misbah silakan memimpin doa. Baik teman-teman, untuk memberkahi pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita dalam berdoa tadi, pertemuan kita hari ini menjadi berkah dan ini menjadi ladang amal bagi kita karena dalam proses menuntut ilmu. Baik. Masih ingat semua pelajaran kita pada pertemuan yang lalu tentang abortus? Masih ya. Oke, saya mau tanya nih, siapa yang masih tahu tentang abortus? Saya. Eti, silakan. Baik, jadi abortus itu adalah pendarahan sebelum melahirkan. Jadi abortus ini terjadi pada usia kehamilan 20 minggu. Iya, ya betul sekali. Jadi perdarahan pada masa awal kehamilan, ya sebelum usia 20 minggu. Bagus sekali, Betty. Ya. Nah, hari ini kita akan lanjut tentang perdarahan juga, yaitu perdarahan di usia kehamilan lanjut atau di trimester ketiga. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui apa saja jenis-jenis perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan trimester ketiga. Ya, selanjutnya juga nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami penyebabnya, ya, dan juga klasifikasi dari perdarahan tersebut. Nah,
nanti baru ada tugas. Tugasnya apa? Membuat perencanaan asuhan keperawatan pada kasus perdarahan ini. Jadi perdarahan trimester ketiga itu secara umum memang kita pelajari ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama itu ada placenta previa, ya. Dan satu lagi nanti kita juga akan melihat tentang sulusio placenta. Dua hal ini sama-sama perdarahan. Dia terjadi ketika usia kehamilan sudah 37 minggu atau dimulai dari 28 minggu, itu sudah mulai terjadi perdarahan, ya. Seperti yang pertemuan lalu saya jelaskan bahwa pada saat kehamilan perdarahan apapun yang terjadi melalui pervaginan itu adalah kondisi yang tidak normal, begitu, baik dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan sampai sebelum proses persalinan, begitu ya. Nah, jadi di sini placenta previa apa? Placenta previa itu adalah placenta yang implementasinya atau dia melekatnya itu di bawah segmen rahim, dekat dengan serviks. Nah, nanti ada yang malah dia menutupi serviks seluruhnya. Placenta itu kan hasil dari konsepsi. Placenta itulah sebenarnya yang menjadi penghubung antara ibu dan janin. Nah, kalau placenta itu letaknya di bawah, nanti ketika proses persalinan dia karena menutup jalan lahir, ya bayinya nggak bisa keluar gitu. Bayinya nggak bisa keluar. Yang idealnya bagaimana? Yang idealnya placenta itu terletak di fundus uteri, di bagian uterus atas, begitu ya. Yang seperti kita pelajari di keperawatan maternitas di semester sebelumnya, ya, bahwa perlekatan plasenta yang baik atau implementasi plasenta yang baik adalah di fundus uteri, di bagian atas, ya. Nah, ini ada beberapa resiko atau beberapa penyebab, karena memang penyebab pastinya kenapa itu belum dapat sepenuhnya, belum bisa ditentukan penyebabnya itu kenapa. Tapi ada beberapa faktor resiko yang membuat kemungkinan placenta previa ini terjadi lebih besar, gitu ya. Yang pertama itu ibu-ibu yang sudah usia lanjut. Usia lanjut di sini adalah bukan lagi usia reproduksi. Usia reproduksi kan dari mulai 20 tahun lebih sampai dengan 35 tahun. Ya, berarti ibu-ibu yang hamil di atas 35 tahun ini punya risiko besar untuk terjadi placenta previa. Nah, kenapa? Karena salah satu adalah kondisi uterus itu kan, apalagi ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan beberapa kali. Nah, kondisi uterus ini sudah ada dulu di pertama misalnya perlekatan di sini. Di sana kan sudah mulai ada kayak jejas, kayak jadi tempat untuk berimplantasi berikutnya itu. Jadi gini dia, placenta itu dia cerdas. Dia akan mencari tempat di mana paling baik, paling banyak makanan. Nah, jadi kalau sudah ada perlukaan di sana, sudah ada jaringan parut, nah biasa vaskularisasi itu akan menurun, sehingga placenta akan bergeser mencari tempat membenamkan diri itu di tempat yang lain, di tempat yang banyak nutrisi. Jadi begitu cerdasnya dia. Artinya Allah sudah menciptakan bahwa bagaimana placenta harus berimplementasi karena dia akan mensupport kehidupan si janin, begitu ya. Nah, selanjutnya itu ibu-ibu yang punya riwayat SC, ya, punya riwayat seksio sesaria, sudah pasti karena ada perlukaan, ya, pasti di sana ada jaringan parut. Jadinya akan mencari ke tempat yang banyak vaskularisasi juga. Nah, selanjutnya juga mungkin ada ibunya kondisi aborsi sebelumnya. Ya, dengan adanya kondisi aborsi juga membuat adanya jejas atau perlukaan yang membuat jaringan parut juga di sekitar endometrium. Nah, ini juga membuat hal implementasi dari placenta itu tidak pada tempatnya, ya. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya hal yang mendasari adalah karena vaskularisasi, ya, vaskularisasi. Jadi placenta akan mencari tempat atau area dengan vaskularisasi yang paling baik, ya, karena dia akan mensupport tadi janin untuk hidup dan berkembang sampai usia 9 atau 10 bulan seperti itu. Untuk di awal kehamilan tidak apa-apa,
proses sudah menuju ke persalinan atau dia sudah trimester ketiga, kan di sana sudah anggota tubuh kita, baik itu uterus, serviks, sudah mulai mempersiapkan diri untuk proses persalinan. Jadi istilahnya kalau bahasa sederhananya, serviks itu sudah mulai meregang pelan-pelan. Nah, karena peregangan inilah sebenarnya terjadi perlukaan. Jadi kan plasenta melekat nih, plasenta melekat di bagian atau dekat dengan serviks. Bagian serviks itu melebar pelan-pelan atau meregang dia. Jaringan-jaringannya sudah meregang. Nah, kalau jaringan-jaringan di bawah sudah meregang, artinya kan yang lain juga ikut meregang. Kalau meregang, habis itu ada pembuluh darah yang terbuka. Nah, inilah yang membuat dia terjadi perdarahan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Iya, Misbah, silakan. Misbah. Jadi izin bertanya Mister, Iya. apakah ada harapan hidup janin apabila ibu itu pada saat hamil mengalami pendarahan Plasenta previa ini. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kondisi janinnya selanjutnya kalau ibunya terjadi perdarahan? Ada yang mau kasih komentar dulu mungkin? Kira-kira kalau perdarahan ya gimana ya? Oh iya, silakan. Dia. Berarti janin-janinnya nggak bisa dapat makanan. Iya, iya ya. Bisa jadinya nggak bisa dapat makanan. Karena apa? Karena sudah ada perlukaan, tidak sempurna menempel plasenta di uterus, ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ada lagi? Apa yang terjadi kalau nggak dapat makanan? Apa yang terjadi pada janin? Kekurangan nutrisi janinnya, gitu, ya. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang terburuk memang dari plasenta previa. Cuman kalau kondisi perdarahannya masih artinya masih ada dalam batasan toleransi yang tidak membuat ibu hamilnya menurun atau memang darahnya yang banyak keluar, enggak. Jadi dia plasenta previa ini dianjurkan nanti ibunya untuk bed rest. Ya, untuk bed rest itu akan mengurangi gerakan atau kontraksi uterus atau proses peregangan tadi sehingga diharapkan perdarahan tidak terjadi. Nah, yang paling fatal adalah, coba ya kita bayangkan, plasenta habis itu melekat dan terjadi perdarahan padahal usianya belum masuk ke usia untuk persalinan. Yang pertama sudah pasti ada resiko gawat janin di sana, ya seperti yang dijelaskan oleh dia tadi. Suplai nutrisi oksigen ke janin bisa jadi terganggu, ya karena plasentanya terganggu. Berikutnya untuk dari ibu bagaimana? Kalau perdarahannya banyak, nah ibunya bisa hipovolemia sampai bisa shock hipovolemia, begitu, ya. Sehingga memang kalau kondisinya parah, biasa harus cepat diterminasi kehamilannya, baik itu dalam proses yang biasa. Kalau memang totalis artinya seluruhnya menutupi jalan lahir, memang nggak bisa lewat janinnya, ya udah harus disesar berarti, ya harus disesar. Itu dalam kondisi yang sangat parah. Biasa dokter-dokter spesialis kalau udah kondisi seperti ini, hal yang paling utama adalah bed rest ibunya. Ya, ibu harus bed rest, ya, bed rest total untuk mengurangi perdarahan. Terus nanti akan diberikan juga obat-obat untuk menghentikan perdarahan atau obat-obat untuk mengurangi obat-obat namanya obat-obat golongan tokolytik untuk mengurangi proses kontraksi uterus. Ya. Oke, sudah ya. Itu ada pembagiannya, ada buku yang menjelaskan 3 pembagiannya, ya. Ada yang menjelaskan 4. Tidak ada masalah. Itu sama aja. Cuma ada yang digabungkan, ya, antara yang ketiga dengan yang kedua. Nah, yang pertama adalah plasenta totalis. Nah, disebut totalis, plasenta totalis artinya memang, ya, kita lihat gambar ya. Nah, ini dia plasenta totalis. Memang sepenuhnya ini kan jalan lahir. Ini jalan lahir ya. Jadi memang sepenuhnya dia menutup jalan lahir, nggak ada celah sedikit pun. Jadi coba kita bayangkan, ini nggak ada celah. Serviks membuka terus kan perdarahan terjadi perlukaan, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah plasenta previa partialis.
sebagian, artinya dia ada celah, tapi kemungkinan untuk lahir normal di parsialis juga sangat kecil. Sangat kecil kan aja sebagian cervix ditutupi, hanya bagian kecil yang terbuka. Ya, jadi nggak bisa keluar, gitu ya. Terus yang tipe berikutnya adalah placenta previa marginalis. Ini disebut adalah dia di bawah, di tepi bagian bawah, cuma dia tidak menutupi jalan lahir. Maksudnya tidak menutupi cervix. Ya, ini bisa kita lihat gambar. Ini gambar yang ini. Ya, gambar yang ini kita lihat bahwa dia letaknya ke bawah, dekat sekali dengan cervix, tapi cervixnya tidak tertutupi. Cuma pada proses peregangan cervix ada juga area jaringan-jaringan di sana yang terbuka sehingga terjadi pendarahan. Ya. Terus selanjutnya itu ini letak rendah. Ya. Jadi untuk placenta marginalis dan placenta letak rendah ada buku-buku atau referensi yang menggabungkan dua hal ini. Ya. Ada yang memisahkan, itu tidak ada masalah. Artinya seperti ini, kedua placenta ini dia letaknya di bawah tapi tidak menutupi cervix. Ya, ada yang dekat banget dengan cervix itu marginalis, ada yang letak rendah agak jauh dengan cervix. Seperti gambar yang keempat ini. Nah, dari mana kita tahu seseorang itu pemeriksaan penunjangnya? Dari mana kita tahu seseorang itu mengalami placenta previa? Kalau kita melakukan pemeriksaan Leopold seperti yang kita lakukan di ANC, itu nggak ketahuan dia placenta previa, tapi harus dilihat melalui USG minimal. Ya, dari USG biasa dokter ini setelah diukur-ukur nih kondisi terus placentanya kayaknya agak ke bawah nih, menutupi atau tidak menutupi, itu yang diputuskan nanti atau dilihat lebih jelas lagi. Ya, selain USG ada juga pemeriksaan spekulum. Pemeriksaan spekulum itu pemeriksaan dari vagina. Ya, jadi dimasukkan spekulum ke vagina, nanti diobservasi dari luar. Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Meta. Bagaimana tingkat kehamilan normal pada wanita yang menderita placenta previa? Persalinan normal maksudnya ya. Oh iya. Bagaimana ibu-ibu dengan placenta previa ini tingkat keberhasilan dia persalinan normal ya? Ada yang mau memberikan apa? Ya, silakan. Nah, tadi kan udah dijelasin juga misalnya placenta itu kan ada terbagi tiga nih pendarahannya. Kalau misalnya placenta itu menutup jalan lahir, itu kemungkinan untuk persalinan normal itu sangat kecil, di mana itu kan juga membahayakan bagi sang ibu. Jadi bisa disuka untuk sisa. Oke, ya, bagus sekali. Ada tanggapan lain? Iya, bagus sekali. Jadi kemungkinan memang untuk terjadi persalinan normal ketika kondisi placenta previa ini agak rendah. Ya, karena resikonya besar seperti itu. Kalau kita lihat dia di akhir kehamilan atau di akhir artinya harusnya kan di akhir kehamilan bayi ini sudah masuk PAP. Nah, apabila itu tidak terjadi sebelum terjadi proses persalinan, biasa kemungkinan untuk persalinan normal akan kecil karena belum masuk ke panggul. Harusnya bayi janin itu sebelum terjadi proses persalinan atau kontraksi dia sudah masuk panggul. Dia sudah masuk panggul, nanti baru karena proses kontraksi pembukaan serviks dia akan turun pelan-pelan. Ya, kalau ini belum terjadi di akhir usia kehamilan, itu kemungkinan kecil untuk persalinan normal. Namun kalau kita lihat dari 3 jenis atau 4 jenis tadi klasifikasi dari placenta previa, hanya satu yang ada kemungkinan, yang ada yaitu placenta letak rendah. Itu punya kemungkinan untuk persalinan normal. Yang lain yang totalis, yang parsial tadi, yang yang mendekati ostium atau cervix, itu kemungkinannya hampir tidak ada. Ya, jadi yang letak rendah itu punya kemungkinan, walaupun kemungkinannya kecil. Dengan syarat tadi bayi di akhir usia kehamilan sudah masuk PAP, pintu panggul. Kalau belum masuk pintu panggul biasa tidak langsung diberikan elektif untuk SG. Ya, oke, bisa dipahami ya? Berikutnya kita lihat sedikit tentang Sulusio placenta. Ya, Sulusio placenta. Ada yang tahu Sulusio placenta?
terlepas duluan. Harusnya kan plasenta terlepas kapan? Iya, ketika persalinan di kala 3, gitu kan? Ini ketika dia masih hamil di trimester ketiga, baik itu usia pre-35 minggu, 37 minggu, tapi belum proses persalinan, ini udah lepas duluan. Karena bagaimana sih supaya ibu-ibu ini bisa sehat kehamilannya, berjuang untuk bisa kehamilannya sehat sampai persalinan, sampai bisa melahirkan kita. Jadi makanya dibilang ibu hamil ini doanya mustajabah gitu kan, terus mungkin di mata Allah dia akan diistimewakan ya, diampunkan dosa-dosanya karena perjuangannya memang kita lihat luar biasa. Oke, kita lanjut sedikit lagi terkait dengan pembagian atau klasifikasi dari selusio plasenta. Ya, dia ada 3 secara umum. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ini indikatornya adalah dari lepas besar tidaknya area plasenta yang terlepas. Ya, jadi pembagiannya sesuai dengan besar tidaknya area plasenta yang terlepas. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kali ini, saya mau bertanya dulu, ya. Siapa yang masih ingat tentang plasenta previa? Iya, plasenta previa. Sebelah sini dulu ya. Oke, silakan Citra. Jadi plasenta previa ini dia terletak di bawah yang menyebabkan perdarahan sehingga peluangnya sangat kecil untuk ibu melahirkan normal. Iya, bagus sekali ya. Jadi plasenta yang letak di bawah terjadi perdarahan, terjadi perdarahan di akhir kehamilan, di trimester ketiga, ya. Oke, bagus sekali. Nah, berikutnya selusio plasenta. Siapa tadi? Ya, dia. Silakan dia. Selusio plasenta adalah plasenta yang lepas sebelum proses persalinan. Iya, ya. Jadi plasenta yang lepas sebelum terjadinya proses persalinan, sehingga dia juga mengeluarkan darah, juga terjadi perdarahan. Nah, tadi harus dibedakan kalau plasenta previa darahnya segar, ya. Kalau selusio plasenta darahnya kering. Ya. Oke. Baik, ini ada kasus seperti yang saya jelaskan tadi. Kita karena ini menggabungkan dengan case method, nanti dari kasus ini mahasiswa akan membuat asuhan keperawatan. Ya, kelompok kita sudah bagi di awal pertemuan. Jadi nanti ada yang membuat asuhan keperawatan tentang selusio plasenta dan ada yang membuat asuhan keperawatan tentang plasenta previa, ya, yang nanti akan kita lakukan diskusi dan presentasinya di pertemuan selanjutnya di minggu depan, gitu ya. Oke, baik, mungkin itu saja sesi perkuliahan untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita, ya. Selain kita sebagai tenaga kesehatan, kita juga wanita ya, nantinya akan menjalani proses childbearing, ya. Childbearing itu mulai dari hamil, melahirkan, persalinan, sampai menyusui. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Saya ucapkan